Di umur segini, rutinitas pun terasa monoton. Bangun pagi, langsung buat sarapan. Oh ya, jogging dulu, biar kayak orang-orang. Habis itu lanjut kerja, sampai malam. Mana sempat jalan-jalan, langsung tidur lah. Karena besok harus kerja lagi. Bentar, waktuku buat Tuhan, kapan ya? Shalom. Sekali lagi, Shalom. Selamat sore. Apa kabar semuanya? Kurang semangat. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Haleluya. Saya yakin dan percaya kabar kita luar biasa. Apa kabar semuanya? Kita ulangi satu kali lagi. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ada sukacita? Coba tepuk teman kita kiri dan kanan. Kita tos dulu. Yuk, tos. Ya, Bang Yos, apakah perlu kita menyapa teman-teman dulu, Bang Yos? Iya, perlu. Kita perlu sapa mereka satu persatu. Dari mana mereka? Mau yang paling jauh atau yang paling dekat dulu, Bang Yos? Paling jauh. Paling jauh. Menurut teman-teman, siapa yang paling jauh? Yang paling jauh. Sama keluar rumah. Yuk kita sapa dulu teman kita. Mana suara dari GKE Prakasada tadi? Selanjutnya dari GKI Gloria Jembatan 25. Dari GKE Maranatha Pacitan. 25 GKI Pelajaran Kasih Sangga Klor.
dipersilakan duduk kembali. Baiklah, kita akan mendengarkan laporan dan sambutan dari Ketua Panitia. Mohon dapat kami persilakan. Shalom. Selamat sore. Adil Katalino, Bajuramin Kasaruga, Basengat Kajubatan. Selamat datang untuk kita semua dalam kegiatan Youth Camp GKE Resort Singkawang tahun 2024. Yang saya hormati Ketua Resort GKE Singkawang, Bapak Pendeta Elias. Yang saya hormati para pendeta, vikaris Resort GKE Singkawang, serta rekan-rekan pemuda remaja Resort GKE Singkawang yang berkenan berpartisipasi untuk mengikuti rangkaian perlombaan dan kegiatan Youth Camp kita pada hari ini. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Silvi Monondari, Majelis Jemaat serta Jemaat GKE Pancaran Kasih Sanggapulor yang telah menyediakan tempat untuk pelaksanaan kegiatan Youth Camp kita tahun ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia Youth Camp yang telah bekerja keras agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Untuk anggaran yang diperlukan pada kegiatan Youth Camp kita pada tahun ini yaitu sebesar 10 juta rupiah. Dan untuk anggaran sementara yang diterima yaitu sebesar 6.750.000 rupiah. Adapun yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan kegiatan Youth Camp ini adalah partisipasi teman-teman semua, baik itu lomba ataupun seminar, yang mana memperkuat kebersamaan kita dalam kegiatan Youth Camp ini. Adapun tema kita pada Youth Camp tahun ini adalah loyal dalam Tuhan, bergaul dalam kasih, yang mana mengajak pemuda-pemudi Kristiani untuk menjadi individu yang mampu bergaul baik di lingkungan kita masing-masing dalam bermasyarakat, serta tetap setia dan taat kepada Tuhan, sehingga pemuda-pemudi gereja dapat menjadi teladan dalam bersosialisasi, berkontribusi positif dalam masyarakat, dan mempertahankan integritas kita sebagai pengikut Yesus. Serta tidak lupa saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua untuk tetap semangat dalam mengikuti kegiatan Youth Camp ini hingga selesai. Tetap miliki ketaatan kepada Tuhan, membangun komunitas yang solid, serta berkembang dalam karakter kita sebagai pemuda-pemudi Kristiani yang mampu menghadapi berbagai tantangan hidup dengan iman yang teguh di dalam Tuhan. Demikian kata sambutan dari saya. Adil Katalino, Bajuramin Kasaruga, Basengat Kajubatan. Terima kasih. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia yang sudah memaparkan beberapa kata sambutan. Sekali lagi berikan aplaus untuk Pak Ketua. Teman-teman semua, kita bangkit berdiri. Kita mau mengangkat pujian di hadapan Tuhan. Kita mau bersuka cita bagi Tuhan. Kita akan pujian. Hari ini kurasa bahagia. Semuanya bertepuk tangan untuk Tuhan.
Ya, kita masuk dalam pertemuan salam. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Sekali lagi saya ingin menyapa kita sekalian, selamat sore Shalom. Masih ada sukacita? Sedikit sekali suaranya. Masih ada sukacita? Beri tepuk tangan yang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita pada saat ini dalam ibadah, dalam kesempatan kita mengawali Youth Camp kita pada tahun ini, kita menyanyikan kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa besarnya, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama merayakan Hari Remaja Pemuda di tahun ini. Baiklah, kalau begitu kita akan masuk dalam doa syukur. Saya persilakan kawan-kawan untuk duduk. Mari semuanya, rekan Remaja Pemuda, kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan Allah, Sang Kepala Gereja, kita berdoa. Syukur kami kepadamu ya Allah, atas tulukan dan cinta kasih-Mu kepada kami anak-anak muda, di mana Engkau telah mengantarkan kami sekalian dari tempat kami tinggal boleh menuju gedung gereja di Kayu Pacar Kasih Saga Pulau di tempat ini. Terima kasih Engkau telah menyertai kendaraan kami, perjalanan kami. Terima kasih atas kepercayaan orang tua kami kepada kami. Dan biarlah kami mempergunakan segala sesuatu dengan baik dan bertanggung jawab. Hari ini dan besok kami mau sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, memperbaiki diri, dan tentu menambah kualitas iman kami kepada Tuhan. Bapa di surga, biarlah ibadah pembukaan kami ini berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah kami menikmati ibadah ini dengan penuh kekusukan, dan kami menghayatinya dengan memuji memuliakan Tuhan. Terlebih nanti hamba-Mu Pendeta Yoga yang akan menaburkan firman-Mu bagi kami. Engkau memberkati kehidupan dan pakai ya Tuhan, untuk boleh menaburkan firman-Mu kepada kami. Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai berakhirnya. Demikian juga kami menyerahkan perjalanan teman kami yang masih dalam perjalanan untuk menuju tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita nyatakan, kusiapkan hatiku Tuhan. Mari kita pujian.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik dalam kehidupan kami, Engkau adalah Bapa, bahkan sekaligus sahabat bagi kehidupan kami pada masa muda. Pada saat ini kami akan merenungkan firman untuk mengawali kegiatan Youth Camp di tahun 2024 ini. Mampukan kami mengerti, memahami, bahkan melakukan. Berfirmanlah Tuhan sebab kami siap untuk mendengarkan firman. Amin. Selamat sore, Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Yang ngomong ini Youth Camp yang keberapa? 3 ke keempat? 3 ke keempat? Tadi 3, ada yang bilang ampas lagi. Dulu waktu yang di Pacitan itu Youth Camp nggak? Waktu Ibu Pendeta Silvi.
Yudkem. Itu 2018. Yang 2019 di Singkawang itu Yudkem nggak? Yudkem. Tahun lalu 2023 Yudkem nggak di Singkawang? Yudkem. Nah tahun ini Yudkem. Berarti 4 kan 3. 4 kan 3. 4. Iya. Jadi yang keempat ya, bukan yang ketiga. Yang keempat. Ya. Mungkin itu hanya intermezzo. Ya teman-teman yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pernah makan bubur? Ya nggak pernah makan bubur angkat tangan. Ya nggak pernah makan bubur angkat tangan. Ya bubur, apa bubur lah? Bubur babi, bubur kacang. Ya semua pasti pernah makan bubur. Itu bubur buatnya dari apa? Beras kan nasi? Beras. Itu sengaja dibuburkan atau mau masak nasi jadi bubur? Kalau dari beras masaknya nasi jadi bubur berarti sengaja. Katanya nasi sudah jadi bubur, berarti kan tanpa sengaja. Ada penyesalan sehingga masak ulang. Ya, penyesalan dalam masak nasi berapa lama untuk mengembalikan atau masak kembali gitu? Hah? 1 hari? Setengah jam cukup nggak masak nasi? Tergantung apinya. Ya, ada yang bilang setengah jam, ada yang bilang sekali Teti bilang 15 menit. Ya, ya. Berbicara tentang penyesalan, pernah nggak potong rambut? Potong rambut? Pernah. Yang nggak pernah angkat tangan? Pernah semua. Penyesalan dalam potong rambut pernah nggak? Selalu. Berapa bulan untuk mengembalikan kayak panjang dan potong kembali? 1 tahun. Tergantung sambalnya. Kalau laki-laki gimana? 2 bulan. Kata Yes 2 bulan. Ada yang lebih singkat nggak? 1 bulan. Ya 1 bulan. Penyesalan dalam potong rambut untuk kembali model yang diinginkan bagi kaum laki-laki butuh waktu 1 bulan. Kalau kaum perempuan tadi butuhnya 1 tahun. Itu perbedaannya. Ada 11 bulan perbedaan. Nah, penyesalan yang lain. Pernah nggak menyesal pilih pacar? Yang pernah menyesal pilih pacar angkat tangan. Biar malu-malu menyesal pilih pacar angkat tangan. Tadi katanya pernah tapi malu angkat tangan. Ya, ada yang menyesal. Berapa lama untuk mengembalikan perasaan atau move on? Hari Pak, jangan tahu Pak. Belum Pak, sampai yang baru datang Pak. Ada nggak yang 1 tahun? Lebih Pak. Lebih. Yang 3 tahun. Itu jika menyesal atas salah pilih pacar. Nah sekarang menyesal atas salah pilih pasangan hidup. Pasangan hidup. Berapa lama kita akan menanggung? Bagi kaum atau orang-orang Kristen seumur hidup. Sebab pernikahan hanya sekali seumur hidup. Jadi hati-hati ketika salah pilih pasangan dalam hidup, maka menyesal seumur hidup. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masa hidup dalam masa hidup yang kita jalani tidak akan pernah terulang 2 kali. Ada nggak di sini yang masa kanak-kanaknya terulang 2 kali?
Ada. Masa kanak-kanaknya terulang 2 kali? Nggak ada. Ada nggak masa muda kita terulang 2 kali? Nggak ada. Kalau ada angkat tangan coba. Nggak ada. Siapa tahu kan bisa ke waktu yang lalu. Selang waktu katanya. Mungkin ada. Ada? Nggak ada. Jadi masa muda atau masa kanak-kanak kita tidak pernah akan terulang. Begitu juga masa muda kita juga akan tidak pernah mengulanginya. Jadi masa hidup kita semua tidak pernah diulang. Nah, karena kita tidak pernah bisa mengulanginya, maka kita harus melakukan yang terbaik. Seperti tema loyal dalam Tuhan, bergaul dalam kasih. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita loyal dalam Tuhan, bergaul dalam kasih? Atau mungkin hidup kita seperti film yang pacitan gara-gara apa tuh? Jadi online, habis itu Singkawang gara-gara iya, atau satu dari Pacitan, dari Sagatani, apa masalah hidupnya? Ada yang nonton? Miras katanya, top up saldo katanya, dan seterusnya. Terus tuan rumah, apa masalah hidupnya? Banyak Pak. Gabung semua. Banyak. Iya, masalah hidupnya. Zaman sekarang judi online trending topik yang pertama. Makanya gara-gara judi online ada yang mencuri mobil, motor, HP, perhiasan orang tuanya, uang orang tuanya. Semua itu adalah bisa dikatakan kejahatan, jauh dari Tuhan, tidak loyal pada Tuhan. Dalam kehidupan kita juga tidak menunjukkan kasih. Bagaimana kita menunjukkan kasih kalau kita sudah melakukan kejahatan? Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena masa muda kita tidak pernah terulang untuk 2 kali, maka gunakanlah sebaik mungkin waktu kita, masa muda kita, yaitu sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka saya khususnya seperti tema youth camp kita tahun ini, yaitu loyal dalam Tuhan, bergaul dalam kasih. Begitu juga Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, seperti yang terdapat dalam Khotbah pasal 12 ayat 1 yang saya bacakan demikian di bawah berikut nasihat bagi pemuda-pemudi. Ingatlah akan penciptamu pada masa muda, sebelum tiba hari-hari yang malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Kiranya masa muda kita dapat digunakan dengan sebaik mungkin, yaitu loyal dalam Tuhan dan bergaul dalam kasih. Kiranya kita bersungguh-sungguh menjalani youth camp pada saat ini, meresapi dengan sungguh setiap rangkaian kegiatan, mulai sore hari ini, malam nanti, bahkan esok hari. Tuhan memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, masa muda kami tidak akan pernah terulang untuk kedua kalinya. Masa muda kami akan kami gunakan dengan sungguh untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Di mana masa muda kami ingin selalu lebih dekat kepada Engkau, mendengarkan kebenaran firman, bahkan melakukannya. Kiranya nyata dalam kehidupan kami loyal kepada Engkau, bahkan kami menunjukkan kasih kami kepada Engkau dengan nyata melalui kasih kami kepada orang-orang di sekitar kami, baik kepada orang tua kami, ayah dan ibu kami, baik kepada saudara kami, kakak dan adik kami, bahkan orang-orang di sekitar kami, om, tante, bahkan teman sahabat, bahkan orang lain yang kami jumpai. Kami menunjukkan kasih kami, kasih yang terbaik yang telah Engkau berikan kepada kami, dan kami tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kami.
Bapa kami surga, pada hari ini kami memulai rangkaian kegiatan Youth Camp di tahun 2024, yaitu Youth Camp yang keempat. Biarlah kami senantiasa dengan sungguh mengikuti rangkaian kegiatan dengan baik. Bahkan kami pun boleh menghayatinya dan boleh menerima hal-hal yang baik dan kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, jauhkan kami daripada sakit penyakit yang dapat mengganggu kami. Berikan kami kemampuan untuk mengikuti dengan sungguh. Berkati kedua orang tua kami yang sudah mengizinkan kami untuk pergi mengikuti Youth Camp ini. Berikan kesehatan, kekuatan, bahkan mampukan mereka untuk melakukan setiap aktivitas pekerjaan dan menyerahkan seluruh kegiatan kami Youth Camp tahun 2024 ini ke dalam tangan kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam nama anaknya Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Dengarkanlah nas pengantar persembahan dalam Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadah yang sejati. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kembali kami berterima kasih Tuhan atas karunia yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kami memohon Tuhan memberkati persembahan yang akan kami berikan ini, agar dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kuduskanlah persembahan kami ini Tuhan, dan ajarlah kami untuk selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan syukur kita, diiringi dengan menyanyi lagu Kasihnya Seperti Tsunami. Kasihnya seperti tsunami.
hati dan pikiran kita. Yang akan menutup ibadah pembukaan pada saat ini dalam doa berkat. Kasih karena Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kita bersama. Sebelum selesai, ibadah pembukaan kita selesai, dipersilakan duduk.